Halo, ini adalah skripsi series yang berkaitan dengan mata kuliah seminar MSDM. Saya, Ria Marginingsih, di sini akan menjelaskan terkait review proposal dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Retensi Karyawan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam membuat proposal penelitian. Kemudian bagaimana caranya saudara itu diketahui hanya copy paste. Nah, poin itu juga akan saya jelaskan pada penjabaran review proposal kali ini. Untuk itu, silahkan disimak sampai selesai, no skip, agar saudara bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal. Selamat mendengarkan. Saya akan menjelaskan dari proposal yang sudah saudara kirimkan ke saya tadi ya, dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Retensi Karyawan. Oke, kalau mengacu pada template yang saya berikan itu kan kita berangkat pada penjelasan itu di latar belakang dimulai dari Y ya. Jadi di sini harusnya saudara menjelaskan tentang retensi karyawan. Nah, kita lihat di sini ngomongin retensi. Nah, retensi ini berkaitan dengan apa gitu ya. Oke, dari penulis di sini menjelaskan tentang pentingnya SDM ya. Di sini manajemen sumber daya manusia berperan penting sebagai pengelola organisasi. Kemudian sumber daya manusia merupakan elemen penggerak utama untuk memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. KASA 2015. Yang perlu menjadi catatan di sini KASA 2015 kalau mengikuti template di kampus kita itu seharusnya menggunakan halaman. KASA 2015 semisal halaman 17 gitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi yang menjadi catatan di sini penulis sudah menjelaskan daripada peranan SDM itu sendiri kaitannya sama retensi. Karena kita tahu kan retensi itu adalah strategi untuk mempertahankan karyawan. Nah, berarti di sini penulis mencoba untuk menjelaskan pentingnya SDM kaitannya sama strategi retensi. Kemudian di sini selanjutnya aset atau modal terpenting bagi organisasi yang tidak mudah ditukar adalah SDM. Kemudian sumber daya manusia adalah faktor dinamis yang mampu menentukan maju atau mundurnya suatu organisasi. Oke. Nah, berhasil atau tidaknya perusahaan dalam pencapaian tujuan tidak terlepas dari peran karyawan. Memiliki tenaga kerja yang berkualitas adalah faktor pembeda utama bagi sebagian besar perusahaan. Nah, teman-teman di sini menurut saya ini dari baris awal sampai baris yang di sini ini inti poinnya masih sama, ngomongin pentingnya SDM kaitannya sama peranan seorang karyawan itu di perusahaan terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini intinya kan sama, jadi menurut saya terlalu panjang. Jadi sebaiknya ketika menjelaskan tentang peranan atau pentingnya SDM, kaitannya sama variabel Y, itu sebaiknya cukup 2 atau 4 baris aja. Kalau ini kan sudah banyak banget ya, yang ternyata inti poinnya itu adalah sama. Kalau menurut saya ini bagusnya di sini nih. Jadi, nih, karyawan bertalenta harusnya tadi menjelaskan pentingnya SDM tadi, kemudian langsung ke sini ya. Karyawan bertalenta yang tetap bertahan dalam pekerjaannya merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Memelihara dan menjaga karyawan yang berkinerja baik untuk tetap dalam perusahaan menjadi prioritas utama. Ini bagus ya penyusunan sistematika penulisannya karena tadi menjelaskan pentingnya SDM, kemudian di sini menjelaskan tentang peranan dari karyawan yang bertalenta terhadap perusahaan yang dikaitkan sama retensi karyawan. Nah, kemampuan mempertahankan karyawan potensial akan menjadi perusahaan lebih maju dan berkembang. Nah, ini poin pada paragraf pertama ini bagus menjelaskan tentang pentingnya SDM dikaitkan sama variabel Y. Jadi, ada benang merahnya di sini antara pentingnya SDM dan retensi karyawan. Nah, kemudian di sini masuk di paragraf kedua, banyaknya karyawan yang meninggalkan perusahaan merupakan isu kontemporer dalam manajemen sumber daya manusia di seluruh dunia.
karena retensi karyawan merupakan komponen krusial bagi efektivitas organisasi. Nah, ini juga bagus ya, kaitannya sama pentingnya retensi, kenapa harus dibahas, kenapa harus diteliti gitu. Nah, ini tapi kurang update ya 2014. Kalau sekarang sudah tahun 2021, harusnya dicari referensi yang mendukung misalnya tahun 2019, 2020. Namun tetap untuk argumen dan Poniah ini tahun 2014 masih bisa digunakan sebagai referensi, namun didukung dengan referensi yang terbaru. Organisasi menjadi lebih efektif jika memelihara tingginya retensi karyawan. Oke. Tera 2014, retensi karyawan diperkenalkan oleh Sheridan pada tahun 92. Kemudian di sini nih kan kutipannya banyak banget ya. Kita cek apakah penulis benar-benar melakukan pengutipan ya. Nih lihat ada Agarwal, Khan, Rowley dan Jackson, Russell. Nah, caranya kita lihat dari mana? Ini ada Ahmad et al. Juga. Caranya kita melihat dari daftar pustakanya ya. Apakah benar-benar si penulis ini membaca artikel secara langsung? Coba kita lihat. Nih ya, tidak ada ya. Coba Sheridan tadi ya. Nah, ini kan sangat kelihatan bahwasanya teman-teman itu hanya copy paste dan mengutip dari artikel ataupun dari naskah penelitian orang, kemudian kamu kutip, kamu tempel di sini tanpa membaca artikel asli dari si Agarwal, dari Rowley and Jackson, dari Russell, dari Ahmad et al. Dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melihat dari latar belakang secara keseluruhan. Tadi di pembahasan di awal sudah saya sampaikan bahwasanya untuk membahas latar belakang di awal itu kita akan membahas tentang variabel Y-nya dulu ya. Y. Jadi permasalahan Y-nya apa? Kemudian urgensi penelitian dari variabel Y itu apa? Atau ada masalah yang terkait sama variabel Y atau ada fenomena yang terkait sama variabel Y. Nah, kalau pada proposal ini tadi kan kaitannya sama variabel Y-nya itu retensi, penulis di sini menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan pentingnya SDM. Nah, kalau sampai SDM itu keluar berarti akan menjadi problematika perusahaan sehingga strategi retensi itu perlu dilakukan. Nah, secara singkatnya itu peneliti atau penulis dari proposal ini tuh menjelaskan demikian pada paragraf awal di sini. High Group menjelaskan bahwa tingkat turnover karyawan di Asia Pasifik akan mengalami eskalasi yaitu rata-rata 24% selama 2013-2018. Nah, data ini sudah tidak relevan karena sekarang udah 2021. Seenggaknya data itu ya dari tahun 2018, 19 dan 2020 ya atau 2017 sampai 2020 juga masih diperbolehkan lah. Kemudian ya di sini yang menjadi catatan ataupun temuan ya ketika apakah mahasiswa itu melakukan copy paste ya dari hasil penelitian orang ataupun dari hasil pengerjaan tugasnya orang lain itu gampang sekali teman-teman untuk mengeceknya. Salah satunya ini ya, Kemenprint ini. Jadi si penulis ini mengambil kutipan dari data tahun 2016 diakses tanggal 26 bulan 1 2016. Padahal tahun ini adalah tahun 2021. Jadi ini sangat kentara bahwasanya hanya copy paste ya, tidak mengambil dari sumber rujukan aslinya gitu. Kalaupun semisal mau pakai data 2016 ini boleh nggak sih Bu? Boleh sebenarnya, asalkan teman-teman mendapatkan dukungan dari sumber saat ini. Jadi saudara bisa membandingkan data 2016 itu seperti apa gitu kaitannya sama permasalahan SDM di tahun 2016. Kalau sampai ada data di tahun 2019-2020 yang itu relevan sama data 2016 itu sebenarnya masih bisa dipakai gitu. Jadi seperti membandingkan tahun dulu itu masalahnya masih berkaitan dengan perputaran atau tingginya tingkat turnover karyawan. Ternyata sampai tahun 2019 sampai tahun 2020 tingkat turnover itu juga masih tinggi. Berarti kan di situ mengindikasikan bahwasanya ada sesuatu permasalahan di sebuah perusahaan ataupun bisa jadi di sebuah industri yang dimana di sana menuntut adanya peran dari perusahaan untuk membuat sebuah strategi retensi. Nah, retensi ini tadi kan variabel Y yang tadi sudah dipilih oleh si peneliti. Oke, nah ini juga ya Thomson 2016. Jadi data ini perlu saudara update untuk kaitannya sama
permasalahan ataupun fenomena yang saat ini sedang terjadi. Ini juga ya, datanya di tahun berapa, ini sumber Eagles Indonesia ini tahun berapa, ini kan tidak jelas ya. Jadi kalau data lama itu apakah masih relevan untuk digunakan gitu. Sementara kondisi saat ini apakah masih sesuai dengan data yang terdahulu gitu. Nah, ini datanya 2015 sampai 2018. Kalau bisa karena ini penelitian dari di tahun 2021, data ini diupdate ya seenggaknya dari 2017, 18, 19, 2020. Kemudian oke, nah di sini itu ada kaitannya sama retensi, oke, karena di sini tingginya tingkat turnover, dan ini paragraf sangat panjang ya teman-teman, dalam satu paragraf itu sebaiknya maksimal 10 baris lah. Kemudian kepuasan kerja mencerminkan, padahal di sini kalau teman-teman lihat kan X1-nya itu tadi pengaruh lingkungan, tapi di sini ada pembahasan terkaitan kepuasan kerja. Nah, semisal ada pembahasan-pembahasan yang seperti ini pada proposal kalian yang tidak terkait sama variabel penelitiannya itu nggak usah dibahas ya. Jadinya pembahasannya tuh lebih mengkerucut gitu ke variabel aja gitu, nggak semua variabel dibahas. Karena kan banyak faktor yang mempengaruhi retensi ya. Nah, tapi fokuskanlah pada variabel X saudara, karena kan variabel X ini yang diduga yang mempunyai pengaruh terhadap Y ya. Jadi cari alasan, cari teori, cari dasar yang menyatakan bahwasanya variabel X yang saudara pilih sebagai variabel penelitian ini memang punya peranan, memang punya pengaruh terhadap Y. Jadi itu yang perlu dijelaskan. Karena tidak masuk kerja. Nah, ini kaitannya sama data apa? Nah, ini juga data yang saudara tampilkan ini haruslah berkaitan dengan variabel penelitian saudara. Misalnya kalau di sini lingkungan kerja, hubungannya sama variabel lingkungan kerja di indikator yang mana? Atau hubungannya dengan retensi di indikator yang mana gitu? Ataukah berkaitan dengan turnover? Itu juga berkaitan sama indikator yang mana gitu ya. Nah, ini ya, datanya belum update. Permasalahan retensi karyawan jika diabaikan akan menyebabkan menurunnya kinerja. Nah, ini adalah pentingnya dari variabel Y. Ini harusnya ada di atas ya, di paragraf penjelasan awal-awal ketika menjelaskan pentingnya variabel Y atau retensi itu tadi. Karena kan ngomongin sesuatu yang penting itu, yaitu yang menjadi alasan kenapa saudara ingin melakukan penelitian yang terkait variabel Y ini atau terkait retensi. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, faktor yang mempengaruhi retensi karyawan adalah lingkungan kerja. Nah, ini yang dikatakan adalah sebagai dukungan penelitian ya teman-teman, bagaimana saudara menentukan variabel X. Nah, ini. Nah, ini kan di sini berarti ada lingkungan kerja, pelatihan, motivasi, pengembangan, rekrutmen, talent management, kepemimpinan, dan kepuasan. Nah, sementara kalau pada proposal ini kan berarti X-nya itu hanya lingkungan kerja. Padahal sebenarnya banyak banget kan variabel lain yang mempengaruhi seperti pelatihan, motivasi, pengembangan, rekrutmen, talent management, kepemimpinan, dan kepuasan. Nah, setelah menemukan dukungan ini, harusnya saudara mencari lagi. Kenapa saudara hanya melihat dari sisi lingkungan kerja? Padahal sebenarnya banyak faktor-faktor ataupun variabel lain yang mempengaruhi retensi. Nah, ini yang perlu saudara gali di lokasi penelitian. Memang hanya lingkungan kerjakah yang bermasalah sehingga saudara hanya melakukan penelitian terkait lingkungan kerja, gitu ya. Jadi, banyak variabel, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi retensi ini. Tapi kenapa saudara hanya meneliti lingkungan kerja? Nah, itulah yang perlu saudara tekankan pada latar belakang penelitian saudara. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi retensi karyawan karena terdapat motivasi dari organisasi maupun karyawan untuk melakukan perbaikan perusahaannya. Oke. Nah, Mucike 2012 dalam penelitiannya menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi retensi karyawan yaitu komunikasi interpersonal. Nah, ini kan tidak saudara teliti ya, variabel ini tidak perlu dijelaskan. Jadi, setelah saudara mendapatkan hubungan ataupun dukungan penelitian X terhadap Y, ini kan tadi ya, ya udah cukup. Kalau ini kan menjelaskan nih banyak variabel. Setelah menjelaskan ini harusnya saudara menjelaskan
lingkungan kerja, karena kan saudara memilih variabel yang menjadi variabel X pada penelitian ini kan variabel lingkungan kerja ya. Jadi setelah menemukan hubungan ini, hubungan ataupun dukungan penelitian X terhadap Y, langsung fokus, langsung di variabel penelitian saudara aja, yaitu di lingkungan kerja. Nah, kalau ini kan saudara tidak meneliti, ngapain harus dibahas? Sorry, yang ini ya. Sebenarnya kan banyak faktor yang mempengaruhi retensi, tapi fokuskanlah ke variabel di mana saudara melakukan penelitian itu gitu loh. Nah, penelitian dilakukan, nah ini harusnya ini aja. Seterusnya saudara menjelaskan tentang lingkungan kerja dan ceritakan permasalahan yang terjadi di objek penelitian yang berkaitan lingkungan kerja. Kalau dari proposal ini nih saya belum menemukan permasalahan berkaitan dengan lingkungan kerja. Kenapa saudara hanya melakukan penelitian yang berkaitan lingkungan kerja? Sementara berdasarkan penelitian sebelumnya kan diketahui ada motivasi, ada pelatihan, dan lain-lain yang diduga bisa berpengaruh terhadap retensi karyawan gitu. Seharusnya kalau memang sudah memilih poin ini, ya dijelasin. Ya, dijelasin ada masalah apa terkait lingkungan kerja. Sehingga memang konkret gitu ya, permasalahan yang saudara angkat memang berdasarkan dengan kondisi yang dialami di lokasi penelitian saudara. Selanjutnya kaitannya sama kerangka konsep ya. Nah, kerangka konsep di sini coba dilihat deh. Hubungan kerja antar karyawan, lingkungan kerja non-fisik, sama retensi. Saudara tadi kalau saya cek di judul itu, variabel X-nya hanya satu loh. Variabel X-nya tadi adalah ngomongin lingkungan kerja. Berarti di sini saudara akan melihat dari sisi indikator ya. Nah, ini saudara melihat dari lingkungan kerja non-fisik sama hubungan antar karyawan. Ini gimana ya? Faktor-faktor penentu retensi. Nah, kalau ngomongin faktor-faktor penentu retensi, harusnya di sini saudara harus melampirkan yang berkaitan dengan variabel X saudara. Penghargaan, peluang karir, komponen organisasi, hubungan dengan karyawan, rencana tugas, dan bla bla bla. Nah, ini berkaitan dengan variabel X saudara atau enggak, sehingga bisa dijadikan referensi. Kalau memang tidak ada, ngapain dijadiin referensi yang artinya dijadiin dasar teori ya. Apakah yang dimaksud dengan, masa penelitian di rumusan masalah seperti ini, apakah yang dimaksud dengan retensi karyawan? Apa tujuan dilaksanakan retensi karyawan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi retensi karyawan? Bagaimana strategi ini masih ini ya, tidak sesuai kaitannya sama penelitian saudara. Saudara akan melihat pengaruh rumusan masalahnya tidak sinkron. Ini ketika belajar metodologi gimana ya? Di metodologi penelitian itu sudah dipelajari loh. Kemudian ini judulnya, presentasi karyawan tidak masuk kerja pada PT. Ini sangat berantakan sekali ya. Di sini dosen pembimbing ataupun dosen pengampu mata kuliah itu bukan proofreader ya. Saudara harus cek lagi kesalahan-kesalahan penulisan. Jadi di sini lebih terminimalisir ya kesalahannya. Ini seperti ini. Typo huruf besar seperti ini. Nah, ini juga judulnya. Huruf besar semua. Harusnya kan huruf awal aja yang besar. Kemudian ini ya, ngomongin sumber data. Kemudian kenapa sih harus diblok? Retention problem goal. Oke, ini sebenarnya sudah bagus, sudah ada ini. Tapi saya belum membaca secara keseluruhan ya. Kalau tadi di latar belakang itu sudah bagus susunan antar paragrafnya. Tapi di sini yang menjadi problematika adalah saudara tidak melampirkan daripada kutipan-kutipan yang saudara ambil ini. Jadi saya khawatir ini saudara tidak membaca langsung, hanya meng-copy paste.